Ada satu momen dalam hidup yang gak akan pernah aku lupa. Waktu itu aku ngerasa semuanya berantakan. Aku kehilangan arah, kehilangan motivasi, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Setiap langkah terasa selalu berat dan selalu salah. Dan di tengah rasa hancur itu, ada satu kalimat dari buku muncul di kepala. Gunung yang harus kamu daki adalah dirimu sendiri. Kalimat sederhana itu datang dari buku The Mountain Is You karya Brianna Wiest. Tapi entah kenapa, bikin aku sadar bahwa selama ini, yang sebenarnya aku lawan bukan dunia luar, bukan orang lain, dan bukan keadaan, melainkan diri aku sendiri. Aku mulai sadar, ternyata selama ini aku sering jadi orang pertama yang menahan langkahku sendiri. Padahal, gunung yang selama ini aku keluhkan cuma pantulan dari ketakutanku sendiri. Dan mungkin kamu juga pernah ngerasain hal yang sama. Berada di titik di mana kamu ingin berubah, tapi sesuatu di dalam dirimu terus menarikmu mundur. Buku ini ngajarin bahwa untuk mendaki hidup, kita nggak perlu mengalahkan dunia dulu. Kita cuma perlu belajar mengenali diri sendiri. Halo, selamat datang di channel Buku Bekas, tempat kita ngobrol santai tentang buku-buku yang bikin kita belajar memahami hidup dari sisi yang lebih dalam. Dan di video kali ini, kita bakal ngobrolin isi buku ini bareng-bareng. Bukan cuma tentang bagaimana berhenti menyabotase diri, tapi juga gimana caranya pelan-pelan belajar jadi teman buat diri sendiri. Setelah aku baca lebih jauh, aku mulai ngerti apa maksud Brianna tentang gunung yang harus kamu daki adalah dirimu sendiri. Karena ternyata, gunung itu bukan masalah yang datang dari luar. Bukan orang yang gak percaya sama kita, bukan keadaan, atau bukan masa lalu yang menyakitkan. Gunung itu adalah bagian dalam diri kita, seperti rasa takut, luka, keraguan, dan kebiasaan lama, yang selama ini kita biarkan jadi penghalang. Dan seringkali bukan karena kita nggak mampu, tapi karena ada bagian dalam diri kita yang masih takut kehilangan rasa aman. Brianna bilang, self-sabotage itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu sedang melindungi diri. Karena selama ini kamu terbiasa merasa aman di satu pola hidup, dan perubahan sekecil apapun bisa terasa seperti ancaman. Kita nggak sadar kalau di balik rasa takut itu, ada keinginan besar buat tetap dikasihani, diterima, dan gak ditinggalkan. Makanya, otak kita kadang pilih tetap di tempat yang sama, walaupun gak bahagia, dan merasa lebih baik daripada mengambil risiko untuk benar-benar tumbuh. Aku inget banget waktu dulu aku bilang ke diri sendiri, kayaknya aku belum pantas buat dapat hal besar. Dan tanpa sadar, aku justru bikin diri terus gagal. Bukan karena nggak bisa, tapi karena aku takut kecewa. Di situ aku sadar, gunung di dalam diri nggak selalu terlihat besar. Kadang cuma sebesar rasa minder atau rasa ragu. Tapi gunung sekecil apapun, kalau kamu biarkan tumbuh di pikiran, lama-lama bisa menutupi seluruh pandanganmu terhadap hidup. Brianna ngajak kita untuk berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri, apa sebenarnya yang aku takuti dari berhasil? Mungkin jawabannya bukan tentang suksesnya, tapi tentang perasaan yang muncul kalau kamu berubah. Seperti takut kehilangan kontrol, takut orang lain iri, atau takut gak bisa mempertahankan hal yang udah didapat. Dan disinilah perjalanan pendakian itu dimulai. Bukan dengan mendaki keluar, tapi turun ke dalam. Karena sebelum kamu bisa menaklukkan dunia, kamu harus belajar menaklukkan isi pikiranmu sendiri. Dan terkadang kita sering lupa bahwa menjadi dewasa bukan cuma soal tanggung jawab, tapi juga keberanian untuk menghadapi hal-hal yang dulu kita hindari. Selama ini, aku berpikir bahwa musuh terbesarku adalah dunia luar. Tapi ternyata, musuh terbesarku adalah aku sendiri. Aku yang sering ragu sebelum mulai. Atau, aku yang kadang pura-pura gak peduli. Padahal, sebenarnya takut gagal.
Dan yang paling aneh, kadang aku tahu aku sedang menyabotase diriku, tapi tetap aku lakukan juga. Seolah-olah ada bagian dalam diri yang lebih nyaman melihat semuanya gagal. Asalkan aku nggak perlu merasa kecewa. Brianna Wiest bilang, self-sabotage bukan soal malas atau nggak disiplin. Ini soal konflik antara dua bagian dari diri kita. Yang pertama, bagian yang ingin berubah, lalu yang kedua, bagian yang masih ingin merasa aman. Dan tanpa sadar, kita lebih nurut ke suara kedua. Bukan karena kita nggak punya niat, tapi karena dulu, rasa sakit pernah membuat kita membangun dinding tinggi di dalam diri. Dinding itu yang sekarang kita sebut rasa takut, ragu, atau tidak percaya diri. Aku pernah ada di situasi yang mirip. Waktu itu aku ditawari sebuah proyek yang sebenarnya sesuai dengan kemampuanku. Tapi, entah kenapa, aku menolak. Alasanku macam-macam, mulai dari waktunya belum pas, atau proyeknya terlalu besar. Dan beberapa minggu kemudian, teman aku yang justru bukan ahlinya di bidang itu malah ambil kesempatan itu. Dan ternyata dia bisa. Proyeknya jalan lancar, bahkan hasilnya bagus banget. Sekarang aku sadar, waktu itu bukan soal nggak mampu, tapi karena aku terlalu banyak mikir dan terlalu sibuk menenangkan rasa takut yang sebenarnya nggak perlu. Kalau dulu aku berani sedikit aja, mungkin hasilnya nggak sempurna, tapi aku bakal belajar jauh lebih cepat. Dan mungkin channel buku bekas ini juga nggak akan pernah ada. Brianna bilang, kamu nggak bisa bilang ingin kehidupan baru kalau kamu masih melindungi kebiasaan lama yang menyakitimu. Karena seringkali kita bilang ingin berubah, tapi masih terus memeluk kebiasaan yang membuat kita mundur. Kita ingin bahagia, tapi masih memilih hal-hal yang bikin kita terluka. Kita ingin maju, tapi masih percaya pada narasi lama bahwa kita nggak pantas. Dari sini aku belajar bahwa perubahan nggak akan datang dari motivasi, tapi dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kita harus berani tanya kepada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya aku pertahankan dari masa laluku. Lalu, kenapa aku takut melepaskan bagian dari diriku yang sudah nggak relevan lagi? Dan memang jawaban dari pertanyaan itu seringkali menyakitkan. Tapi disitulah awal penyembuhan dimulai. Ada satu kalimat di buku ini yang rasanya sederhana, tapi kalau kamu baca dengan hati, ini bisa bikin kamu berhenti sejenak dan menarik napas panjang. Kamu bukan rusak, kamu hanya bereaksi dari luka yang belum sempat sembuh. Waktu aku pertama kali baca kalimat itu, aku diem cukup lama. Karena jujur aja, di titik tertentu, aku juga pernah ngerasa rusak. Ngerasa gak punya arah, ngerasa gagal, dan ngerasa kayak semua usaha sia-sia. Tapi setelah aku pelan-pelan belajar memahami diri, aku sadar, ternyata gak ada yang salah dengan diriku. Yang salah, cuma caraku memandang luka-lukaku. Karena tanpa sadar kita masih hidup dengan pola lama yang terbentuk dari masa lalu. Pola itu muncul dari rasa takut, rasa ditolak, rasa nggak dianggap, atau bahkan dari momen kecil yang dulu kita pikir nggak penting. Misalnya, dulu kamu sering dimarahi waktu salah, sampai kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa gagal itu memalukan. Atau kamu pernah dicuekin waktu cerita tentang mimpimu. Lalu sejak itu kamu berhenti percaya kalau suaramu berharga. Hal-hal kecil seperti itu ternyata bisa jadi akar dari kebiasaan kita hari ini, yang membuat kita jadi takut tampil, takut gagal, dan takut ditolak. Karena dulu, bagian kecil dari diri kita pernah terluka dan gak pernah diajak bicara lagi. Menyelami luka itu memang tidaklah mudah, karena kadang kita harus melihat bagian diri yang kita paling ingin lupakan. Seperti bagian yang lemah, yang menangis, dan yang dulu cuma ingin dipeluk tapi malah diabaikan. Justru disitulah awal dari penyembuhan. Bukan dengan menghindar, tapi dengan berani menatapnya. Waktu kamu mulai berani mengakui bahwa, iya, aku pernah kecewa. Iya,
aku masih takut. Dan iya, aku masih belajar menerima. Di situ, kamu mulai menurunkan beban yang selama ini kamu pikul sendirian. Brianna kasih tahu kita, kalau kamu ingin berhenti menyabotase diri, kamu harus berhenti melawan bagian dari dirimu yang masih terluka. Karena yang kamu lawan itu bukan musuh, tapi bagian dari kamu yang cuma ingin disembuhkan. Kadang, luka itu cuma mau diakui, atau cuma mau didengar. Begitu kamu berhenti menghakimi dan mulai memahami, lukanya pelan-pelan berubah jadi pelajaran. Aku ingat waktu aku coba berdamai dengan rasa takut gagal. Aku menulis semua hal yang aku takuti di buku. Ternyata, sebagian besar bukan tentang dunia luar, tapi tentang pandanganku sendiri terhadap diriku. Tentang rasa takut gak cukup, gak pantas, dan gak layak. Di momen itu aku sadar, selama ini bukan dunia yang menahanku, tapi pikiranku sendiri. Proses ini memang pelan, tapi dari setiap rasa sakit yang kamu sadari, kamu sedang membangun versi dirimu yang lebih kuat dan lebih jujur. Setelah aku membaca lebih dalam dari buku ini, aku mulai mengerti sesuatu yang dulu gak pernah aku sadari, bahwa rasa takut, ragu, dan luka itu bukan musuh, melainkan sebuah petunjuk. Selama ini kita diarahkan buat menghindari hal-hal yang bikin gak nyaman. Padahal, rasa sakit adalah panggilan lembut dari tubuh dan jiwa, agar kamu berhenti melawan arah hidupmu. Karena, seringkali yang bikin kita tersesat bukan kurangnya kemampuan diri, tapi karena kita terus berlari dari perasaan kita sendiri. Dan di titik ini, Brianna ngajarin konsep yang sederhana tapi kuat. Kalau kamu ingin berubah, berhenti fokus pada siapa yang harus kamu lawan, dan mulai fokus pada siapa yang kamu mau jadi. Perubahan gak datang dari paksaan, tetapi perubahan datang dari penerimaan. Kamu gak bisa membangun versi baru dari dirimu jika masih membenci versi lamamu. Kamu cuma bisa tumbuh kalau kamu mau memeluk semua versi dirimu, yang takut, yang ragu, yang pernah gagal, dan yang masih belajar. Coba bayangin proses mendaki gunung. Setiap langkah bikin kaki terasa letih, nafas berat, dan mungkin kamu sempat mau menyerah. Tapi setiap langkah juga bikin kamu naik lebih tinggi, dan semakin tinggi kamu naik, semakin luas pandanganmu terhadap dunia. Perubahan juga begitu, awalnya berat, tapi kalau kamu terus jalan, suatu hari kamu akan berhenti sebentar, lihat ke bawah, dan sadar betapa jauhnya kamu sudah naik. Aku pernah dengar seseorang bilang bahwa rasa takut gak akan pernah hilang, tapi kamu bisa belajar jalan berdampingan dengannya. Dan itu benar, kamu gak perlu menunggu sampai berani untuk bertindak, tapi kamu bisa bertindak sambil tetap merasa takut. Karena keberanian bukan tidak punya rasa takut, tapi itu keputusan untuk tetap melangkah walau takut masih ada. Brianna juga ngomongin tentang kedisiplinan diri. Dia bilang, disiplin bukan berarti keras pada diri sendiri, tapi disiplin itu bentuk cinta, karena kamu percaya pada dirimu yang ada di masa depan. Jadi, mulai hari ini, coba ubah cara kamu memandang perubahan. Bukan sebagai beban, tapi sebagai bukti bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Dan kamu harus berani melepaskan sesuatu. Mungkin mulai dari kebiasaan lama, cara berpikir lama, atau bahkan identitas lama yang udah gak cocok lagi sama siapa kamu sekarang. Proses ini kadang sepi dan kadang sakit, tapi justru di sanalah kamu mulai menemukan kekuatan sejati, kekuatan untuk memilih hidup yang kamu mau, bukan yang dunia tentukan. Brianna ngajak kita untuk melihat setiap rasa takut bukan sebagai rintangan, tapi sebagai pintu untuk masuk lebih dalam ke diri sendiri. Dan semakin kamu berani masuk ke sana, semakin kamu paham bahwa gunung yang kamu daki sebenarnya tidak semenakutkan seperti yang kamu kira. Karena gunung itu ternyata adalah kamu. Aku mau cerita tentang seorang perempuan yang dulu selalu ngerasa gampang untuk menyerah. Setiap kali dia mau mulai sesuatu,
Ada suara kecil di kepalanya yang selalu menghentikan langkahnya. Dia punya impian besar, ingin menulis dan ingin berbagi cerita, tapi setiap kali dia mulai, dia malah sibuk mikirin omongan orang, takut dikritik, takut gagal, dan takut dilihat aneh. Jadi dia berhenti, dan itu terjadi berulang kali. Akhirnya dia sadar, selama ini bukan dunia yang menghambatnya, tetapi dirinya sendiri. Kemudian dia mulai coba menulis lagi. Awalnya cuma 1 paragraf setiap malam, kadang disertai rasa ragu, dan kadang dengan air mata. Tapi dia terus jalan. Lalu di akhir ceritanya, semua tulisan itu akhirnya berubah jadi buku yang membantu ribuan orang di seluruh dunia. Dan perempuan itu adalah Brianna Wiest. Dia nulis buku ini karena dia tahu rasanya berantakan, dia tahu rasanya ngerasa nggak layak, ngerasa takut sama masa depan, dan ngerasa kehilangan arah. Tapi dari proses itulah dia belajar satu hal besar, bahwa gunung terbesar dalam hidup bukan sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan sesuatu yang harus dipahami. Ada juga banyak pembaca yang cerita setelah baca buku ini, mereka mulai berani berdamai dengan diri sendiri. Ada yang bilang bahwa dulu saya selalu ngerasa gagal karena belum punya apa-apa, tapi sekarang saya sadar, gagal bukan berarti harus berhenti. Gagal itu bagian dari proses naik ke puncak. Mereka bukan orang yang tiba-tiba berubah drastis, tapi mereka mulai, dan itu sudah sangat cukup. Karena perubahan gak selalu tentang hal besar. Kadang cuma sesederhana kamu mulai tidur lebih cukup, berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain, atau memulai ngomong lembut sama diri sendiri. Dan lama-lama, gunung itu gak lagi kelihatan setinggi dulu. Kamu masih mendaki, tapi kali ini dengan langkah yang lebih tenang, dan hati yang lebih penuh kasih. Dan kalau hari ini kamu masih berjuang, masih jatuh dan bangun, atau masih belajar berdamai dengan diri sendiri, itu juga bagian dari keberhasilan. Karena kamu sedang mendaki gunungmu sendiri, dan itu hal paling berani yang bisa kamu lakukan. Akhirnya, setelah perjalanan panjang mendaki buku The Mountain Is You, kita belajar satu hal besar, bahwa seringkali musuh terbesar kita bukanlah keadaan, tapi diri kita sendiri. Kita yang kadang terlalu keras pada diri sendiri, kita yang takut gagal sebelum mencoba, dan kita yang menahan diri untuk bahagia karena masih sibuk mengingat kesalahan lama. Tapi dari buku ini, Brianna Wiest ngajarin hal yang sederhana namun kuat, bahwa setiap kali kita merasa kebingungan, sebenarnya hidup lagi ngajak kita naik 1 tingkat, dan gunung yang harus kita daki bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dikenali. Kalau kamu sering ngerasa susah berubah, padahal sudah berusaha, ingat satu hal ini. Perubahan bukan tentang seberapa cepat kamu sampai di puncak, tapi seberapa sabar kamu bertahan untuk terus naik, walau sedikit demi sedikit. Dan tidak masalah kalau hari ini kamu belum sampai, karena pada dasarnya, mendaki itu sendiri adalah bentuk keberanian. Mungkin gunungmu saat ini adalah rasa takut, kebiasaan buruk, atau masa lalu yang belum kamu lepaskan. Tapi percayalah, setiap kali kamu memilih untuk mencoba lagi, kamu sedang menggerakkan batu kecil yang perlahan akan membentuk jalan baru. Jadi, mulai hari ini, berhentilah melawan dirimu sendiri, peluk versi lamamu, dan ucapkan terima kasih, lalu ajak dia berjalan bersama ke arah yang lebih baik. Terima kasih sudah dengerin cerita ini sampai akhir. Kalau kamu ngerasa video ini menyentuh atau bantu kamu mikir ulang soal hidup, boleh banget kamu share ke temenmu yang lagi berjuang juga. Siapa tahu, mereka juga sedang mendaki gunungnya sendiri. Dan kalau kamu ingin baca bukunya langsung, cek linknya di deskripsi ya, biar kamu bisa rasain sendiri perjalanan penuh makna dari buku ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.